Ada satu hal yang dilarang untuk dilakukan dalam agama maupun lingkungan sosial kita, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Tetapi entah mengapa, secara sadar atau tidak, manusia seringkali terpancing dan terjebak untuk melakukan itu. Dan terkadang menjadi kebiasaan, bahkan tak pernah merasa bersalah pada saat melakukan itu. Dalam Quran Al-Hujurat ayat ke-12, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Begitupun dengan pesan baginda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah ini maksud dengan ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Rasulullah ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan?" Rasulullah menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Jadi bukan benar atau tidaknya yang apa kita katakan, tidak penting itu semua. Selagi yang kamu bicarakan adalah hal keburukan tentang saudaramu, baik itu benar atau tidak, maka kedua-duanya adalah hal yang tidak dibenarkan atau suatu hal yang dilarang. Jika keburukan yang kamu katakan itu adalah benar, maka kamu sedang menggibahi saudaramu. Tetapi jika keburukan yang kamu katakan itu adalah suatu hal yang salah, maka itu masuk dalam kategori fitnah. Gibah dan fitnah sama-sama hal buruk, dan tidak terpenting jadi benar atau tidak apa yang kamu katakan itu. Yang terpenting adalah kamu lihat keburukan atau kebaikan yang kamu katakan. Mengapa manusia ada yang suka sekali membicarakan keburukan orang lain? Ada banyak faktor yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, faktor lingkungan. Saat kita berada di lingkungan yang mempunyai kebiasaan buruk, yaitu menggunjing, kemudian kebiasaan itu bertahan lama kita dengar, kemudian kita berada di situ dalam jangka waktu yang cukup lama, maka bersiaplah kebiasaan buruk itu, yaitu menggunjing, akan menular pada kita. Kedua, suasana hati. Hati yang dipenuhi dengan rasa iri, dengki, dan pengelolaan emosi yang tidak baik, maka akan termanifestasi lewat kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, bahkan kata-kata yang menjijikkan untuk kita dengar. Ketiga, malas berpikir dan mencari tahu. Menggunjing atau ghibah lahir dari ketidakberdayaan otak kita untuk mengelola informasi. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya informasi yang akurat dan kemalasan otak dalam berpikir. Paling tidak, ketiga hal yang saya sebutkan tadi akan menjadi penyebab kita terjebak dalam situasi pergibahan atau pergunjingan. Yang jelas, saat kita sudah berani masuk dalam dunia pergibahan, dalam dunia pergunjingan, maka kemungkinan untuk kita menjadi bahan pergunjingan di momentum-momentum tertentu akan semakin lebar. Ketika kita berani membicarakan aib saudara-saudara kita, ketika kita berani membicarakan hal-hal buruk yang tidak disukai oleh saudara kita, maka bersiaplah juga bahwa kita pun akan menjadi bahan pergunjingan. Aib-aib kita juga akan menjadi bahan untuk dieksplorasi oleh lingkungan kita, baik itu teman, bahkan sahabat kita. Ketika kita sudah berani mengatakan si A, keburukannya seperti ini, seperti itu, maka bersiaplah bahwa kita juga akan masuk dalam list bahan untuk dipergunjingkan di lingkungan-lingkungan yang lain pada momentum-momentum yang lain. Ketika ada temanmu yang membicarakan keburukan temanmu yang lain di hadapanmu, maka tidak menutup kemungkinan juga bahwa dia akan berani mengatakan keburukan-keburukanmu di hadapan teman-temanmu yang lain. Maka kesimpulannya adalah, ketika kamu dan kita semua tidak ingin digunjing oleh teman-teman kita, tidak ingin aib kita dibicarakan oleh orang-orang lain, maka hanya satu hal saja yang bisa kita lakukan. Menahan mulut kita, menahan kata-kata kita, agar kemudian tidak membicarakan lebar apa-apa yang menjadi keburukan orang lain. Itu saja simpelnya hukum dalam dunia sosial yang ada di muka bumi ini. So, keep your voice, fa'tabiru lil absar, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.